Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya wal awliya, imami ahli sofai wal wafa, sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad, khairid dawa min kulli saqamin wa da' rahmatan wa shifa, wa ala alihi nujaba wa ashabil fudala wa ulama'ihil kurama ma damatil ardu was sama. Amma ba'd. Hadratal izza'il kurama wal fudala, sadatanal masyayikh wal ulama wa zu'ama, a'azzakumullah, yang kami muliakan segenap asatid wa asatidat, segenap DKM Masjid Nahrul Hayat beserta jamaah yang hadir, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam pengajian rutin bulanan yang diadakan oleh DKM Masjid Nahrul Hidayat ini, dan saya baru pertama kali hadir di tengah-tengah Anda sekalian. Mudah-mudahan hadirnya saya di sini memberikan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Sesuai dengan tadi tema yang disampaikan, ukhuwah Islamiyah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam adalah umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi di usia 40 tahun kurang lebih. Beliau wafat kurang lebih 63 tahun menurut penanggalan Qamariyah atau Hijriyah. Dalam rentang waktu 23 tahun ini, tentu tidak semua masalah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rentang waktu 23 tahun ini juga Nabi tidak atau belum ketemu dengan bangsa-bangsa yang mewakili seluruh peradaban dunia. Keterbatasan jarak, keterbatasan waktu. Sehingga ketika kalau pada saat Nabi masih hidup enak, ada kasus tinggal tanya sama Rasulullah. Umpamanya ada kasus rokok umpamanya. Di zaman Nabi enak, tinggal datang ke Nabi tanya hukumnya bagaimana. Kalau Nabi juga ngerokok berarti sunnah. Kalau Nabi tidak mau merokok, tapi sahabat merokok di depan Nabi dibiarkan, nah, berarti boleh, tapi tidak sunnah. Tapi kalau Nabi tidak merokok, sahabat merokok pun tidak dilarang, tapi tidak boleh deket-deket sama beliau, berarti hukumnya makruh. Kalau Nabi tidak mau merokok dan melarang sahabat merokok, maka hukumnya haram. Nah, jadi enak. Ketika Nabi masih hidup, tinggal tanya sama beliau. Nah, tentang waktu yang cuma 23 tahun ini belum mewakili semua peradaban. Maka ketika Nabi wafat, beliau meninggalkan sahabat kurang lebih 124.000 sahabat. Sebagian besar mereka hafidhul Quran, sebagian besar. Dan ini salah satu di antara kebanggaan kita. Kebanggaan kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, bahwa hafalnya sahabat tentang Al-Quran
disaksikan dan disimak langsung oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran 30 juz tuntas, sudah sempurna. Hafalannya sahabat disimak langsung oleh sahibus syariah, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan agama sebelumnya. Kalau saya tidak salah ingat, mohon maaf, tanpa niat melecehkan. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah membaca sejarah Injil. Kalau saya nggak salah ingat ya, Injil itu ditulis paling tua 70 tahun setelah Yesus atau Nabi Allah Isa alaihissalam disalib menurut mereka, menurut kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun baru ditulis. Saya mau tanya, ini pengajian di sini rutin tiap bulan ada nih, Ustaz ya? Ada ya? Tiap bulan ada. Kira-kira ada yang ingat nggak 3 atau 4 bulan yang lalu Ustadz yang ngisi siapa? Kemudian tema yang disampaikan dari A sampai Z, kira-kira yang saat itu hadir ada yang masih ingat nggak? 3 bulan aja deh, nggak usah jauh-jauh. Juga masih ingat nggak jumlahnya yang hadir ada berapa? Ya. Anda saat itu hadir pakai baju apa, kopiah apa, atau kerudung apa? 3 bulan aja coba. Nah, bagaimana kalau 70 tahun? Maka di antara sekian banyak tulisan Injil yang ada saat itu, yang dianggap sahih dan dipakai sampai sekarang, dianggap sahih indahum menurut mereka, ya, hanya 4 Injil yang kemudian disatukan menjadi Alkitab itu. Nah, ini 70 tahun, artinya Nabi Isa atau menurut mereka Yesus belum pernah menyaksikan kalau ucapan-ucapannya beliau, firman-firmannya Allah yang disampaikan beliau, disampaikan kepada umat, ditulis dalam satu kitab, itu beliau belum menyaksikan. Maka yang 4 pun isinya ada perbedaan-perbedaan. Nah, berbeda yang selain 4 dianggap kayak kita umpamanya maudhu, minimal doif lah. Nah, termasuk antara lain ya Injil Barnabas, Injil dan seterusnya. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran, sahabat hafal Al-Quran, ribuan sahabat langsung dihadapi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada perbedaan ejaan cara mengucapkan, sehingga disebut yang sahih ada 7 qiraah, 7 bacaan. Ini semuanya punya sanad sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti potensi berbeda pendapat itu sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kalau kita kufuwan ahad, ada yang kuf'an ahad, ada yang kufa dan sebagainya. Ini kan berarti berbeda bacaan atau dialek. Sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 7 ini dibenarkan semua. Cuma kita nggak boleh tiru-tiru, harus ngaji beneran. Kalau Anda bikin qiraah yang berbeda dengan bacaan umat Islam umumnya di Indonesia, imam yang 7 itu ya harus belajar dengan ahlinya, kiai atau ustadznya. Ini baru qiraahnya. Nah, belum nanti penafsirannya dan sebagainya. Permasalahan muncul, Pak. Seiring dengan perkembangan Islam, permasalahan muncul. Pada era sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak para sahabat yang hafal Quran wafat di medan perang. Ini menimbulkan keresahan. Sebagian akhirnya dengan dipelopori oleh Umar bin Khattab menghadap kepada Abu Bakar, minta kepada Abu Bakar untuk merumuskan, untuk menyusun mushaf. Jadi zaman Nabi belum ada yang namanya mushaf. Abu Bakar saat itu menolak. Beliau menyatakan
saya tidak mau melakukan sesuatu yang di zaman Nabi belum pernah dikerjakan, alias bid'ah. Tidak mau, karena disusun menjadi mushaf itu belum ada. Jadi Al-Quran dengan bentuk mushaf ditulis satu gelondong mushaf itu ya bid'ah, karena di zaman Nabi belum ada. Nah, terus yang kedua, sahabat merayu, beberapa kali merayu, akhirnya terbukalah pikiran Abu Bakar, karena atas dasar kemaslahatan tadi, andai kata Quran ini tidak ditulis, tidak dibukukan, bagaimana nanti nasib umat Islam ke depan? Akhirnya ditulis. Berarti tulisan Quran saat itu belum ada Ustaz. Masing-masing orang menulis sesuai dengan hafalan yang didapat. Jadi kalau dibukukan satu mushaf belum ada. Nah, mulai dibentuk tim penyusun mushaf. Sahabat-sahabat yang hafalannya kuat dan sebagainya disaksikan menjadi satu mushaf untuk pegangan. Nanti pada masa Sayyidina Utsman diperbarui lagi tulisan ini, diperbanyak kemudian dikirimkan ke negara-negara baru yang baru masuk Islam, masih seputar Jazirah Arab. Di masa Imam Ali atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, muncul banyak usulan, karena Quran yang dikirimkan ini tidak bisa terbaca. Anda jangan bayangkan Quran saat itu bentuknya seperti sekarang, tulisannya pun beda. Dan saya yakin semua yang hadir di sini, termasuk saya barangkali, kalau baca kitab Al-Quran, mushaf Quran yang pada masa Sayyidina Ali ke atas, masa Nabi, masa Abu Bakar itu nggak bisa kebaca, karena tulisan hurufnya saja belum sempurna. Jadi misalkan huruf Sin itu belum ada geret-geretnya, titik-titiknya belum ada, apalagi harokat. Coba bayangkan, bisa baca enggak kira-kira Quran yang kayak sekarang saja itu kalau nggak Ramadan nggak hatam kok. Kalau bahasa Pekalongan itu Arab gundul, nah ini Arab gondrong. Ini yang Arab gondrong dan berjibab aja nggak bisa kebaca, apalagi yang gundul. Nah, muncul banyak keluhan, kami tidak bisa baca ini. Yang bisa baca hanya orang-orang Quraisy, karena itu lughatil Quraisy, kemudian tulisannya orang Quraisy. Nah, dibentuk tim oleh Sayyidina Ali. Salah satu muridnya ada seorang ahli bahasa, ahli tulisan, sastrawan namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Ini bukan sahabat, ini tabi'in, muridnya Sayyidina Ali. Nah, dia yang menyempurnakan tulisan Arab, tulisan yang dipakai di Al-Quran, sehingga ketemu tulisan yang seperti kita kenal sekarang, naskhi. Sin ada geret-geretnya, shin ada titik tiganya, ya, ba, sa itu ada titik dan sebagainya. Itu yang mulai itu Abu Aswad Ad-Du'ali. Berarti Al-Quran ada titiknya dengan huruf seperti sekarang, bid'ah, karena di zaman Nabi belum ada. Kalau Anda maknai bid'ah sesempit itu, jadi tulisannya sudah seperti sekarang, tapi belum ada fathah kasrohnya, belum ada tasjidnya, apalagi tanda tajwid. Nah, kelak nanti setelah Ali bin Abi Thalib wafat, pada masa Bani Umayyah, mulai zamannya ada ulama ahli nahwu namanya Imam Sibawayh. Beliau punya guru. Nah, gurunya Imam Sibawayh ini yang pertama kali mengasih harokat fathah, kasroh dan sebagainya. Yang nyimak Imam Sibawayh. Jadi beliau kalau mulutnya terbuka fathah, nah, ditulis di atas jadi fathah. Kalau mulutnya pecah ditulis di bawah jadinya kasroh. Bahasanya pecah itu kasroh. Kalau mulutnya mecucu, bahasa Jawa, ngumpul, dhammah. Al-Quran dengan fathah kasroh tanpa ilmu tajwid bisa dibaca enggak? Ilmu tajwid belum ada itu,
Belum ada. Maka omongan saya bisa dituntut nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Nah, nanti kalau masuk surga bareng-bareng, coba tanya sahabat 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Anda tanya, hei sahabat Ali, hei sahabat Abu Bakar, huruf idhar ada berapa? Tidak bisa jawab. Huruf iqlab ada berapa? Tidak bisa jawab. Ini namanya mat apa, wah tidak bisa jawab. Empat-empatnya nggak bisa jawab. Karena zaman itu belum ada ilmu yang namanya ilmu tajwid. Nggak ada. Nah, sekarang zaman kita, kalau tanpa tajwid bisa nggak Al-Quran dibaca dengan benar? Nggak mungkin bisa. Berarti ilmu tajwid ini kalau Anda anggap bahwa yang di zaman Nabi tidak ada itu bid'ah, berarti ilmu tajwid bid'ah. Tanpa ilmu tajwid Al-Quran mustahil bisa dibaca. Kalau demikian berarti zaman sahabat tidak pakai tajwid Pak Kiai. Oh enggak begitu. Quran ini lughatul Quraisy. Bahasa Arabnya dialeknya orang Quraisy. Maka sahabat orang Quraisy saat itu tidak perlu ilmu tajwid, sudah otomatis tajwid lisannya, karena asli lisan Quraisy. Ya seperti Anda mungkin kalau orang Jawa bisa membedakan antara U, O dan O. Orang Tegal kalau nyebut aku kan nyong. Nyong itu kan O, tulisannya sama tapi langgamnya beda-beda membacanya. Bisa O, bisa O. Berobat itu kalau bahasa Jawa kan tombo. Tombo dengan obat kan beda. Bebek dengan bebek beda, tulisannya sama-sama E. Bebek tulisannya E tapi bacanya E kan, bebek. Nah, K dengan hamzah beda. Kalau orang Jawa Tengah biasanya kehilangan kaf, huruf kaf. Kalau duduk itu ngomongnya cuma duduk, kalau di sini kan duduk pakai kaf. Kalau Jawa Tengah biasanya pakainya hamzah, kafnya hilang. Orang Jawa Barat di antara kesulitannya kalau ngomong Z, nama saya ini Zimam, seringkali disebut Jimam. Terus kalau di Jakarta itu nyebut apa? Dok itu dok sama Z itu sama. Hafiz hafizoh, ustaz ustazah, majlis azikro, padahal kan zal. Ya, ini namanya langgam. Ayo kita lanjut. Nah baru kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada ulama Qasim ibnu Salam, Abu Ubaid Qasim bin Salam itu yang menyusun ilmu tajwid. Jadi setelah jauh masa sahabat ini. Kenapa? Karena banyak orang salah membaca Al-Quran. Orang Irak ketika masuk Islam, orang Iran ketika masuk Islam, orang Mesir ketika masuk Islam, apalagi kita bangsa Nusantara, apalagi bangsa Timur Jauh, Cina, Asia Tenggara, masih sama-sama Arab saja. Selain Hijaz, ada kesalahan baca. Padahal tadi sudah ada fathah kasrohnya, tajwidnya belum bisa disusun oleh ulama. Maka Al-Quran tidak akan manfaat, hadis tidak akan manfaat kalau tidak ada ilmunya ulama, ilmul ulama. Sedang membacanya saja kita butuh ilmunya ulama. Nah belum nanti penafsirannya, tafsirnya, belum nanti mustalahul hadisnya, belum nanti usul fikihnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka dari itu potensi berbeda pendapat terbuka, sangat terbuka sekali. Saya awal tadi buka contoh soal rokok ya. Nah, saya ulang lagi. Rokok itu muncul setelah madzhabul arba'ah, setelah madzhab 4. Kasus rokok baru muncul jauh setelah madzhabul arba'ah. Maka jangan kata 4 mazhab, di dalam mazhab Syafi'i
yang diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia termasuk NU di dalamnya. Rokok ini ada 3 pendapat. Jadi di mazhab Syafi'i, di NU yang katanya orang NU itu biasanya ngerokok, ini ada 3 pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memperbolehkan. Nah, maka haramnya rokok, makruhnya rokok, bolehnya rokok hasil ijtihad ulama. Sebab tidak ada nasnya di Quran maupun hadis kalau rokok itu haram atau makruh atau boleh. Sehingga silahkan yang berpendapat haram untuk Anda silahkan, tapi Anda jangan kolot. Di sana ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Begitu juga yang memperbolehkan. Jangan Anda kemudian wah ini pokoknya halal, pokoknya boleh. Anda harus apa? Membuka diri. Di sana ada pendapat ulama yang mengharamkan, ada pendapat ulama yang memakruhkan. Jadi halal boleh ya, mubah, makruh dan haramnya rokok hasil ijtihad ulama. Berarti ada yang salah dan benar dong Gus. Ada yang salah dan benar dong Ustaz. Iya. Lah yang berfatwa ini, yang berpendapat ini, kelasnya bukan saya. Ya, yang mengatakan haram, makruh, mubah ini bukan kelas saya. Kalau saya cuma ikut-ikutan aja. Ini kelasnya ulama yang benar-benar ulama, bukan sekedar penceramah. Mohon maaf. Nah, saya nggak berani saya nggak berani mengelompokkan diri saya kepada para peneliti tidak. Nah, ketika ulama-ulama yang berkompeten ini, ketika tadi berfatwa, ya, kemudian jatuh hukum halal, haram, dan mubah. Ini contoh kasus rokok. Ada yang salah, ada yang benar. Yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Karena sama-sama ijtihad, karena tidak ada nasnya di Quran dan hadis. Jadi enak apa enggak kira-kira? Enggak mbah surga neraka. Yang benar itu pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Karena apa? Ketika para beliau ini sedang berijtihad mencari hukum, ikhlas karena ilmu, tidak ada pesan sponsor. Ya, bukan karena pesan sponsor. Yang satu mengharamkan rokok karena pesan sponsor, biar apa? Tembakau Virginia biar laku, umpamanya dari Amerika. Yang satu membolehkan rokok karena apa? Pesan sponsor dari pabrik rokok di Indonesia sama petani tembakau. Nah ini kan karena umpama kok karena sponsor, ya nggak bener. Ketika berfatwa tidak ada sponsor, betul-betul karena ilmu, yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Contoh, salah satu diskusinya contoh. Bagi yang mengharamkan rokok ngomong, rokok ini bahaya. Ini bahaya. Bisa menyebabkan penyakit A, B, C dan sebagainya. Kemudian kata yang merokok menjawab, bahayanya gimana? Belum pernah terdengar kasus orang rokok langsung mati. Kan dalam jangka waktu yang lama, kata yang mengharamkan. Kalau dalam jangka waktu yang lama, jangan kata rokok, gula juga bahaya, menyebabkan diabetes dan sebagainya. Lah yang satu, yang tiga yang memakruhkan, rokok ini makruh, baunya nggak enak dan sebagainya. Oke, kita lihat kandungan yang ada di rokok. Selain tembakau ada apa? Ada cengkeh. Biasanya ibu-ibu kalau bikin kue dikasih cengkeh. Ada yang dikasih cengkeh ya? Kadang masakan dikasih cengkeh, kue lebaran, kue tar, kadang dikasih cengkeh. Nah, cengkeh ini fungsinya apa? Dimakan, hiasan. Ada yang nyebut pewangi, betul. Nah, muncul lagi dalam fikih. Berarti kalau cengkeh ini pewangi, berarti rokok ada zat pewanginya, betul enggak? Nah, kemudian berefek. Berarti kalau orang pakai ihram, niat mau umroh atau niat mau haji, tidak boleh bawa rokok, karena rokok ini mengandung pewangi. Nah, ini loh hukum seperti itu. Yang satu jawab lagi, oke, kalau Anda berpendapat demikian, berarti membawa rokok ketika ihram, sudah niat ihram tidak boleh, karena itu mengandung pewangi, baik mau haji maupun umroh. Kalau rokok ini Anda anggap ada cengkehnya membawa efek pewangi,
Saya berarti nggak ada ngomong, berarti kalau mau sholat disunahkan membawa rokok. Nah ini hukum seperti ini. Jadi makanya tidak bisa kita langsung kok tak itu tidak bisa. Kajiannya itu luas. Nah kelas kayak saya ini saya tinggal ikut aja sama ulama-ulama yang sudah ada. Makanya dalam hal agama, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Fal yandur amman ta'hudu dinakum, maka telitilah dari mana Anda mengambil ilmu agama tersebut. Seakan-akan nasihat ini seakan-akan benturan dengan nasihat yang satunya lagi. Yang satunya nasihatnya ungdur maqala wala tangdur mangqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Betul apa tidak? Nah, seakan-akan tabrakan. Maka kalau kita membaca hadis atau maqalah ulama, lebih-lebih hadis, harus tahu urutannya. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Betul, itu maqalahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini nasihat secara umum. Tapi kalau sudah bicara fatwa, ya lihat yang menyampaikan siapa. Kok ini fulan ngomong haram, fulan ngomong boleh, fulan ngomong sah, fulan ngomong batal. Fulan ini siapa? Dia penceramah, oke. Tapi latar belakangnya, dia mondoknya di mana, dia ngajinya di pesantren apa, belajarnya berapa tahun, gurunya siapa, harus jelas. Fangdur apa itu? Amman ta'khudhu dinakum, atau sanad. Nah, kalau sudah memahami begitu, enak. Maka kita nggak kaget munculnya Islam ada yang model kayak NU dan umumnya di kaum muslimin di Indonesia, ada yang model kayak Muhammadiyah, ada Rifaiyah, ada Salafi, sebagian orang nyebut Wahabi, ada ini dan itu dan sebagainya. Kita nggak kaget karena potensi berbeda itu ada. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Contoh, ketika kita sholat tadi, sholat maghrib, isya, subuh, sholat yang jahar, yang keras. Nah, dalam bacaan surat Fatihah ada yang membaca bismillahnya keras. Nah, ini dari siapa? Dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pegangan dengan hadis yang Nabi membacanya keras. Ada mazhab lain yang membacanya sir, seperti di Mekah Madinah. Di imam-imam masjid Mekah Madinah kalau baca bismillah sir. Tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang tidak dibaca. Dan ini mazhab 4. Yang satu tidak dibaca, yang satu sir, yang satu keras. Dan mazhab 4 ini diakui. Salafi Wahabiyah mengakui, NU juga mengakui, Muhammadiyah mengakui, mayoritas umat Islam di Indonesia mengakui. Kalau mazhab 4 ini mazhabnya umat Islam yang valid, yang jelas mempunyai sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 ini diakui. Kira-kira berarti 3 cara membaca bismillah tadi sumbernya sama-sama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita praktekkan dalam waktu yang sama?